Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamafil Al-Farizi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teks cerita sejarah. Ada 7 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, perbedaan antara teks cerita sejarah dan cerita fiksi. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang keempat, struktur teks cerita sejarah. Yang kelima, fungsi teks cerita sejarah. Yang keenam, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang ketujuh, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama, pengertiannya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua yaitu perbedaannya. Teks cerita sejarah adalah cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian yang sesungguhnya, sedangkan cerita fiksi adalah cerita rekaan atau buatan berdasarkan imajinasi seseorang atau penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu disajikan secara kronologis, yaitu berdasarkan peristiwa atau kejadian. Yang kedua yaitu teks cerita sejarah adalah teks yang diceritakan ulang atau recount. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, isi teks berupa fakta. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Ada 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa, di mana urutan peristiwa ini adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, pada umumnya disampaikan dalam urutan kronologi. Yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian reorientasi ini berisikan komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian reorientasi ini boleh ada maupun tidak, tergantung pembuat atau penulis teks cerita sejarah tersebut. Selanjutnya, fungsi dari teks cerita sejarah. Ada 4 fungsi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua yaitu fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas keberlangsungan hidup berbangsa bernegara untuk lebih baik. Yang ketiga yaitu fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk mengganti benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua yaitu frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian, waktu, dan tempat. Yang ketiga, verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, seperti menunjukkan perilaku atau perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, menulis, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Yang keempat yaitu konjungsi temporal, yaitu konjungsi temporal ini berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Pada umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Yang ketujuh yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai budaya, yaitu nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etika, yaitu nilai yang memberikan pengajaran yang berkaitan dengan moral atau etika. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat.
Yang kelima yaitu nilai estetis, yaitu nilai yang berhubungan atau berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.